Ya banyak lah kalau ditanya keuntungan penulis, dijelasinnya nggak bakal selesai di sini nanti. Oke, Mbak Dia tuh mulai dari nulis tuh dari kapan? Dibilang suka nulis itu sebenarnya udah dari SD, tapi waktu penekunan dalam dunia penulisan Iya. aku lebih tekun waktu masuk corona. Kasih apa ya, motivasi buat teman-teman yang lagi di fase rendah lah gitu. Oke, mulai dari Apa ya? titik terendah itu pasti ada, Titik rendah pasti titik ada. jatuh itu pasti ada, Pasti ada. lemahnya itu pasti ada. Pasti ada. Lanjutin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Gen Kreatif dan saat ini aku sedang bersama dengan Mbak Dea. Oke, halo Mbak Dea. Bentar deh. Kayaknya yang kemarin aku waktu ngisi di sini hostnya kamu nggak sih? Kok bisa tahu? Beda nggak sih? Iya. Ya ini aku baru. Salah. Namanya siapa? Kayak aku Putri. Host baru gantiin Fajar. Kayak kalau boleh tahu tuh kesibukan Mbak Dea akhir-akhir ini tuh apa? Masih sama, masih sibuk nulis dibarengin sama jualan dikit-dikit ya. Soalnya kan sekarang udah lulusan SMA, Iya. jadi waktu di rumah lebih banyak dan mungkin pembagian waktu itu sangat mudah, bukan Iya. disambi sama organisasi. Oh, tadi Mbak Dea bilang jualan ya? Iya, jualan. Oh, Mbak Dea jualan. Jualan apa, Mbak? Aku ada beberapa menu sih, ada boci, ada cireng, banyak deh makanan yang sekarang gitu. Kayak instan gitu? Ha-ha. Oh, Nanti tinggal sajiin kayak frozen food gitu. online shop gitu ya? Gitu. Oh, kalau Mbak Dea saat ini masih nulis ya? Masih Oh, nulis. masih rajin banget ya nulisnya. Alhamdulillah. Kalau keuntungan menjadi penulis tuh apa? Keuntungan jadi menulis itu menurut saya termasuk untuk diri saya sendiri, sangat motivasi buat saya sendiri. Ada kemajuan dari yang aku belum tahu dasar-dasarnya nulis. Iya. Aku belum tahu inti dari kecilnya nulis, itu saya belajar menekuni dunia penulisan itu banyak banget. Dari aku semakin banyak relasi sama orang-orang, Iya. aku semakin banyak pengetahuan dari A sampai Z. Bisa ya banyak lah kalau ditanya keuntungan penulis, dijelasinnya nggak bakal selesai di sini nanti. Oke, Mbak Dea tuh mulai dari nulis tuh dari kapan? Dibilang suka nulis itu sebenarnya udah dari SD, tapi waktu penekunan dalam dunia penulisan aku lebih tekun waktu masuk corona. Oh, waktu tahun berapa? 2020? Ya sekitaran aku waktu kelas 8 atau 9 ya. SMP? SMP. Jadi waktu itu tuh Mbak Dea gemar-gemarnya gitu kan? Iya, nggak tahu kesibukan apa ya. Udah itu waktu corona aku nggak tahu mau ngapain. Terus waktu itu kebetulan dulu waktu SD itu kan TK SD itu aku dalam bidang nyanyi. Iya. Dan kebetulan di SMP kayak pengen cari suasana yang beda gitu. Aku pengen mencoba hal baru. Terus kebetulan aku ngikutin event-event di Instagram atau apa, aku masuk dunia ke penulisan gitu. Oh, Mbak Dea suka nyanyi juga? Aku dulu malah tekunnya kalau orang-orang tahu aku ya aku nyanyi, nggak nulis. Jadi gitu. dulu suka lomba-lomba gitu? Waktu kapan? SD Waktu apa SMP? TK udah TK? TK. Udah? Langsung dicel. Jadi suka lomba-lomba dari TK, beneran dari TK ini? Dari TK. Waktu itu TK kelas berapa ya? TK B kalau nggak salah. Jadi awal mula Mbak Dea sukanya itu
langsung dilesin sama orang tuanya Mbak Dia atau gimana? Kebetulan ayah mama itu sangat dukung anaknya mau ngelakuin apa tuh. Iya. Kebetulan dukung banget sih. Support system gitu. Terus waktu TK juga itu kebetulan aku suka gambar, tapi dalam dunia penggambaran itu pewarnaannya belum sebagus waktu SMP. Ya tapi sumpah ini multi talenta banget sumpah. Bisa semuanya. Kebetulan nyanyi diasah itu SD matengnya. Iya. Waktu itu kalau gambar tulis menulis itu SMP. Oh, bakat diolah waktu SMP gitu. Oh, jadi waktu SMA itu nulisnya. Lebih matengnya di SMA gitu. Oh, jadi merilis buku ya? Udah rilis buku? Udah. Wah. Aku alhamdulillah tahun ini nanti kalau nggak September aku terbit buku ketiga. Ya aku bawa buku kedua. Udah. Covernya lucu banget. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini lucu banget, sumpah kok covernya lucu banget. Kan Mbak Dia kan udah merilis 2 buku waktu SMA juga. SMA. Oh, itu cara membagi waktu antara sekolah sama penulis itu tuh gimana? Oke, untuk pembagian waktu itu emang kodratullah. Aku waktu SMA itu aku kan sakit. Iya. Nah kebetulan emang banyak di rumahnya. Nah, ketimbang aku nggak tahu mau ngapain dan Kayak gabut gitu ya? bukan gabut, kayak aku capek juga sama sakitku, aku nggak tahu mau ngatur sama A sama si B itu nggak tahu. Aku juga nggak fokus belajarnya, aku malah nggak fokus sekolahnya ya, aku malah fokus nulisnya gitu. Jadi ya emang nggak tahu sejalannya aja. Nah udah tiba-tiba ini kemarin baru kelulusan, nggak tahu waktu kok. Kadang aku dulu waktu pertama ya, cepet kali banget gitu ya kan? Enggak, aku pertama kali aku jalanin kayak berat, tapi kayak udah di titik ini oh cepet banget ya, nggak kerasa udah lulus gitu. Nah, untuk tips memulai karir menulis itu tuh saat sekolah itu gimana? Tipsnya itu kalau kamu suka bidang ini, ya udah tekunin aja, nggak usah lihat sana sini. Kamu iri sama itu nggak usah. Kalau emang tujuanmu sukamu itu, ya udah temuin maju itu. terus Maju gitu. terus. Kalau satu sisi, di lain sisi kamu melihat orang itu kayak iri gitu, hilangin. Kamu pasti punya titik sendiri, kamu pasti punya langkah sendiri untuk mencapai keberhasilanmu itu. Nggak usah iri atau apa. Porsi kita itu udah benar-benar udah ditata gitu. Jalani jadi aja. Nggak boleh lihat kesana kesini, harus fokus sama yang kita tekuni gitu. Nah, tantangan yang dihadapin saat menjadi penulis waktu masih sekolah itu apa? Tantangannya itu satu, emang ya ada yang nggak suka sama aku tentang keberhasilan itu aku, iri atau apa gitu? Pasti itu ada. Semua ujian orang-orang pasti itu ada. Nggak mungkin kalau nggak ada. Itu bagian kecil dari ujian ya. Yang kedua itu iya emang laki-laki aku nggak boleh kecapean, dan aku tuh orangnya kalau udah suka di bidang itu aku bakalan, kalau belum selesai ya aku terusin aja sampai gimana piye carane bahasa Jawa ya iki. Kembali ke setelan ya ini. Oh Jawa ya. Gimana caranya aku bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang aku sukai itu dalam waktu yang sama, enggak laren di bahasane Jawa niki dindende. Iya, kayak di apa ya itu ya? Di belakang. Jangan sampai terlambat gitu. Harus mempunyai target waktu sendiri. Oh ya, itu kalau misalnya ada nih seseorang yang iri lah, kayak iri sama pencapaian Mbak Dia tuh, respon Mbak Dia tuh apa? Ya udah diamin aja, tetap fokus sama apa yang Mbak Dia tuju gitu. Waktu pertama kali emang aku belum bisa berdamai sama hal-hal itu, tapi aku kembali lagi, di belakang aku masih banyak yang masih suka sama kepribadian yang aku sukai. Masih banyak orang-orang pengen tahu gimana keberhasilan karya-karya aku selanjutnya. Aku nggak mungkin dong putus asa gitu aja. Aku nggak mungkin harus melihat mereka dengan cara mereka memperlakukan aku seperti itu. Aku
ya mau nggak mau ya aku harus jadi diri sendiri. jadi diri sendiri sih, sayangi diri sendiri, itu paling penting sih. Iya. Banyak kan orang-orang sekarang, remaja sekarang itu kan insecure ya bahasa Iya, sekarang. insecure sama orang, sama takdir orang kayak gitu. Padahal itu ya dulu aku nggak bisa, belum bisa ya. Tapi setelah aku menjalani kehidupan aku, setelah aku melihat perjalanan aku sejauh ini bisa sampai di titik ini, iya lagi-lagi aku ngucapin alhamdulillah, Kayak bangga banget ternyata banget. bisa sampai di titik ini Iya. gitu. Nah, untuk inspirasi dari inspirasinya Mbak Dea biar bisa mencapai yang lebih tinggi itu apa? Inspirasinya. Iya. Kayak moto gitu. Oke. Moto aku itu selagi kita mampu, kenapa Iya. kita nggak ingin maju? Oh. Iya Kita sih. pasti mampu. Heeh. Mampu dan maju itu pasti. Kalau kita nggak bakal ngestak gitu kan, apapun itu pasti maju, nggak bakal kita ngestak kayak gini-gini aja, jadi kayak jalanin hidup nggak mungkin kayak gitu. Nah, untuk strategi Mbak Dea mempubliskan buku itu apa? aku kebetulan kalau dunia penulis itu kan ada 2 sistem penerbit ya. Iya. Yang satu itu bahasanya nggak dinasionalkan, sama dinasional dan internasionalkan. Waktu buku kedua ini memang baru KRCBN itu belum apa namanya, penyebar luasan sampai dunia. Kalau nasional yang ISBN itu kan semua. Nah ini belum. Belum. Dan ini pun yang buku kedua ini ya emang aku nyerahin sendiri sama penerbit, tapi penjualan pasaran ini tuh sangat mahal. Sangat mahal yang buku pertama ini. Padahal kalau menurutku ya buku pertama ini isinya lebih kompeten, mempunyai isi yang buku kedua, tapi jelas-jelas ini yang lebih mahal. Dan covernya juga dilihat kan bagus yang mana. Iya. Nah kan bagus yang mana. Ya aku lihat tuh yang ini lucu banget, aku suka hardcover gitu ya. Iya. Ini lucu banget. Itu 85, ini 160. Mahal, tapi bagus Bay, liatin. Tapi ini puisi, benar-benar pure puisi. Sebelum aku menyelami dunia penerbitan, itu jadi aku taruh di Wattpad. Tapi worth it sih, dalamnya kayak gini lucu. Ngomong di WA sih Nah, melihat buku-buku Mbak Dea yang bagus-bagus nih ya, motivasi Mbak Dea tuh apa saat masih sekolah? Jujurnya aku waktu SMA tuh aku nggak tahu apa ya. Yang penting aku sembuh, aku bisa mencari karya, aku bisa membagikan orang tua aku. Sekarang Yang udah penting tersampaikan semua ya. Masih banyak mimpi yang itu masih belum seberapa, masih banyak planning ke depan, masih banyak impian aku ke depan. Peluang apa saja sih yang bisa diraih oleh penulis yang masih sekolah? Itu tuh apa, Mbak? Kalau disebutin peluang buat anak SMA itu kayak sebagai kebanggaan buat sekolah sendiri ya. Kebanggaan sekolah sendiri, kebanggaan sekolah, menjadi inspirasi anak-anak sekolah yang lainnya. Terus yang paling utama kebahagiaan orang tua sih pasti. Iya, tahu-tahu kemarin itu ya, bukunya Mbak Dea tuh masuk di perpusnya sekolah Mbak Dea. Oh iya. Buku dua-duanya udah ada di sana. Ini dua-dua gini. Jadi sering dibaca ya di sana. Iya, murid-murid. Waktu aku penyerahan buku di sekolah yang 1 maupun 2 itu banyak banget yang ke sana. Dipinjam gitu loh. Mbak, pada rebutan gitu. Bukunya Mbak Dea mana? Bukunya Mbak Dea dipinjam yang A, dipinjam B itu jadi lucu banget, excited gitu. Nah, Mbak Dea tuh ada rasa takut gak sih kalau misalnya nulis buku saat masih sekolah, kayak keraguan gitu saat masih sekolah? Keraguan itu pasti ada. Ya, dalam setiap tujuan yang kita jalani itu ragu pasti ada, tapi nggak mungkin dong kita selamanya ada di ngestak gitu. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan diri sebagai penulis? Ya udah, tekuni aja. Kalau kamu suka di sana, ya udah cintai aja di sana.
cintai yang A, kamu suka yang A, cintai yang A sampai kamu mencapai titik keberhasilan yang kamu inginkan di sana. Iya. Jadi harus benar-benar percaya diri ya. Untuk membangun kepercayaan diri Mbak Dia tuh berapa lama? Apa mungkin Mbak Dia tuh udah ngerasa percaya diri gitu? Jujur kadang masih suka insecure sih. Iya, masih tapi kayak nggak kayak selamanya ngerasa gimana gitu, tapi balik lagi. iya, Aku udah mencapai di titik ini, aku nggak mungkin dong harus Berhenti memulai gini dari nol aja, lagi. ya, Nggak mungkin. jadi gimana pun tetap harus percaya diri gitu. Dengan berbagai tujuan sebuah rintangan, mau apapun itu nanti ya, kalau takdir Allah nggak ngerestui, aku sangat percaya bahwa Allah itu punya tujuan baik untuk kedepannya gitu. Nah, untuk membangun personal branding sebagai penulis tuh gimana Mbak? Aku sekarang lebih fokus di Instagram sih, kebetulan waktu akhir kelulusan kemarin aku nyelami lagi di podcast aku gitu. Iya, aku tahu soalnya aku followernya Mbak Dia. Iya, makasih. Iya toh? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu aku. Ya bener. Aku udah main lama sih nge-follow Mbak Dia. Ya itu gara-gara bukunya Mbak Dia. Makasih banget. Itu kan kayak lagi booming, ada penulis tahu dari SMA sama dia gitu. Terus aku kepoin IG-nya, beneran ada notif. Iya sih, mirip wajahnya mirip kamu. Kecil gitu, imut-imut. Emang kamu ya? nggak tahu. Tapi udah tak follow apa belum ya? Salting aku tuh. Nanti dia aja, nanti aku follow back. Ya siap dia. Di follow apa Instagramer ini aku. Tenang. Nah, caranya untuk tetap produktif saat menulis di tengah padatnya kegiatan sekolah tuh gimana Mbak? Padat sekolah, kebetulan aku bisa bagi sih antara sekolah. Kita kembali lagi ke topik awal ya Mbak? Iya. Jujur aku emang nggak terlalu fokus, tapi aku alhamdulillah bisa membagi fokus sekolah sama tulis. Contoh, sekolah aku kan pulang setengah empat sampai rumah aku istirahat bersih-bersih dulu, nanti habis maghrib aku belajar dikit lah, baca dikit soal pelajaran buat besok. Terus kalau ada PR ya fokus di sana. Terus kalau enggak ya aku buat podcast atau buat naskah, aku baca buku yang lain lah, kayak novel, Wattpad aku ngelakuin. Mbak yang penting malam itu aku ada kegiatan nulis. Aku nggak bisa kalau satu hari nggak nulis. Pasti kamu bacalah setiap di Instagramku itu. Satu hari nggak buat konten kan nggak mungkin kan. Tapi kayak gitu tuh ada rasa bosan apa enggak sih? Kayak setiap hari nulis itu Mbak Dia ngerasa enggak. Berarti udah bener-bener udah tertanam nih ya hobinya. Enggak. Tapi kadang capeknya itu kayak malahan aku nggak tahu mau nulis apa. Kenapa pikiranku nggak bisa ini? Iya, kayak ngeblank gitu nulis, ya. Tapi idenya nggak tahu entah kemana gitu ya kan, terbang gitu aja. Nah, cara membangun kebiasaan menulis yang konsisten itu tuh kayak gimana Mbak? Iya, ngeliat lagi yang aku sampai dari awal, sukain yang kita cintai dulu. Kalau kita nggak suka, ya mau gimana lagi? Gak kalau suka ya nggak bakal cinta. Apalagi cintai dia. Loh, apa? Ya aku tersindir loh Mbak, nggak boleh gitu loh Mbak. Kamu nyintai siapa? Ada deh. Tapi gak diterima. Dosa nggak boleh kayak gitu ya Jer. jadi Mbak Dia tuh benar-benar dari dulu tuh konsisten gitu. Emang itu Mbak Dia terapin konsisten agar kebiasaan atau emang udah kayak bimbingan dari orang tua aku, dari TK, dari TK udah emang ayah support aku buat hal-hal yang apapun aku cintai. Kalau kamu ngelakuin itu ya ngelakuin itu, kalau ngelakuin B ya ngelakuin B. Yang penting ayah di belakang, ayah ngelihat yang aku lakuin gitu. Kayaknya Mbak Dia tuh support system dari ayahnya tuh kuat banget ya. Malah
pernah ya dikira ayah aku itu bukan ayah, malah dikira itu pacar aku. Sedekat itu. Iya sedekat itu. Aku kalau kemana-mana malahan kan sama ayah. Kalau mama nggak deket sih, tapi nggak terlalu deket Iya, gitu. lebih deket ke Kalau ayah saya. gitu kan. Tapi emang anak perempuan kan deketnya sama ayah ya. Iya. Lucu banget. Nah, kayak jadi tuh dari kecil waktu Mbak Dia kan sering lomba kan ya. Iya. Katanya tadi sering lomba itu. Jadi yang dampinginnya tuh ayah. Ayah sama mama. Waktu SD itu ayah, mama. Kalau mama itu soal outfit ya, baju mama yang ngurus mama. Kayak cewek-cewek gitu kan ya biasa ngurus gitu mama. ya. Kalau yang soal melatih apapun itu dicariin ayah. Itu Mbak Dia tuh dari dulu lombanya tuh sering lomba apa? Iya itu nyanyi. Lebih Nyanyi. tekunya di nyanyi. Waktu TK udah itu. Iya TK. Aku waktu itu TKB kata. TK itu tuh lawannya tuh sama-sama TK apa? Sama-sama TK lah. Gak mungkin dong. Lawanku sama anak SD ya jelas nanti kalah. Aku dulu ya. Waktu TK emang aku belum pernah juara itu. Aku nangis gitu. Ya, aku kok gak dapat piala gitu. Terus udah tak. Terus ujuk-ujuk di rumah itu tiba-tiba ada piala gitu. Nggak tahu itu duplikasi atau apa ya. Ada piala. Nah ini loh buat kamu gitu. Bener-bener persis mirip sama yang piala di sana. Padahal aku tuh nggak juara. Aku baru nyadar itu waktu SD. Walah, oh ayah punya cara sendiri ya buat anaknya biar bisa bahagia gitu. Ya, aku kalau jadi ayah Mbak Dia juga tak beliin gitu. Gak usah juara, tak beliin gitu. Tapi bagusnya ayah nggak bilang gitu. Nggak bilang gitu. Kayak seolah-olah Mbak Dia tuh menang gitu, iya biar gitu Mbak Dia tuh senang. Tapi habis itu beneran menang apa Gak. duplikat lagi nih. Kalau aku menang perlombaan nyanyi tuh di SD. Oh waktu SD. Waktu SD. Kayaknya Mbak Dia dulu SD sering banget ya lomba itu apa nyanyi. Berapa kali kalau boleh tahu? Apa nggak bisa dihitung nih? Gak bisa dihitung ya. Dulu jamnya itu gak nyanyi di bidang pop atau apa. Kebetulan guruku nyanyi itu sama waktu guruku TK. Gitu. Kayaknya pialanya Mbak Dia di rumah banyak banget. Main nanti ambil satu. Borong semuanya dengan aku. Nah, fokusnya dulu malah di Qosida ya. Dulu, Qosida. Qosida. Oh, Qosida ya tahu. Kayak Nasi Daria. Iya, gitu. Jadi itu bandnya tuh dari sekolahan apa Mbak Dia ada sendiri dari sekolahan? Dulu sekolahan belum jadi grup ya. Terus Iya. perjalanan waktu saat tampil-tampil orang-orang lihat terus kok Gabung sendiri gitu gabung kan? sendiri. Terus bandnya. habis itu pelatihnya bilang wes lah iki jadi no grup bae. Jadi no grup aja terus ya alhamdulillah ada banyak job gitu. Tapi setelah aku lulus, orang-orangnya udah lulus. Udah grup itu udah bubar mati, gitu. udah bubar. Udah Ya sibuk memang sendiri-sendiri. itu apa biasanya kayak gitu ya. Iya, namanya juga hidup perjalanan itu nggak ada Iya, yang tahu ya. Pukul komenku ya. Nggak ada yang tahu. Terus Mbak Dia kan suka nulis. Kalau misalnya Mbak Dia nulis tuh ide-ide tuh dapat dari mana? Dari aku sendiri. Oh ya kayak terinspirasi gitu loh Mbak, kayak mungkin Mbak Dia jalan-jalan gitu terus lihat apa ya? Ini kamu harus baca ini semua ya. Iya nanti siap Mbak. Ini isinya orang patah hati semua ini. Sebel judul. Yang ini tuh alunan diksi. Yang ini maaf aku tidak selemah yang Awira. Judulnya bagus banget. Judulnya bagus banget kayak yang udah internasional ya. Amin ya Mbak. Amin. Jadi Mbak Dia itu tuh benar-benar inspirasi dari diri sendiri gitu. Dari rasa sakit yang Mbak Dia rasain gitu. Mau mulanya gimana biar enggak cuma sakit ya, punya titik sendiri. Biar gimana sih orang-orang melihatnya nggak sakit terus. Aku juga punya sebuah keberhasilan di belakang gitu. Oh, jadi Mbak Dia tuh pengennya orang-orang lihat Mbak Dia tuh yang selalu happy, selalu kuat padahal ya gitulah.
Sama porsi pasti ada. Tapi Mbak Dia kalau dilihat dari JEW tuh positive vibes tau. Terima kasih. Positive vibes sumpah beneran kayak mukanya tuh wah. Jangan gitu nanti aku salting ini. Tadi aku udah dibikin salting sama Mbak Dia, Aduh. Mbak Dia harus tak buat salting kali ini. Oh ya, kira-kira Mbak Dia tuh ada gak sih kayak gaya tersendiri dalam Mbak Dia menulis? Balik lagi. Fokus aku kedua ini masih pengembangan soal penyembuhan. Kalau biasanya di dunia kepenulisan orang-orang teman-temanku nulis itu kan fokusnya berbeda-beda. Judulnya berbeda-beda. Putri Iya. juga suka banget kan. Ya. Yang tadi aku lihat kayaknya suka banget baca novel kan. Pasti dari penulis ini kamu baca buku yang ini sama buku yang satunya lagi pasti beda. Kalau bukuku ini masih sama, cuman beda judul. Ya. Ya biasanya episode 1, episode 2, episode Iya. 3 kayak Tapi lanjut. dalamnya nyambung gitu, Dalamnya nyambung, nggak putus di tengah nggak gitu. putus di tengah. Oh, jadi nyambung-nyambung terus, Iya. tapi beda-beda judul. Beda judul dan ada sedikit beda inti. Oh, Bukan terus-terusan sakit di sana, tapi setiap buku pasti ada penyembuhannya. iya ada. Ada Apa ya? tingkatannya. Iya. Ada caranya sendiri-sendiri. Semakin ke sana nanti aku buat oh iya, target aku kan 1 tahun 1 buku ya. Iya. Jadi nantinya di setiap buku itu beda-beda isinya. Isinya hampir sama, Iya. tapi dihalusin lagi bahasa Iya. kasarnya, dihalusin lagi gitu. Jadi semakin tahun semakin sembuh Nah, gitu. gitu. Ya, cara membangun koneksi dengan para pembaca itu tuh kayak gimana, Mbak? Fokus dalam inti dunia perkonetan sih, konten. Iya. Oh, dengan cara Mbak Dia sering update story gitu. Iya di Instagram. Aku fokusnya sekarang di Instagram sama di podcast. Bentar ya, Mbak. Ya Allah. Gimana Mbak Dia sudah merasakan host baru kita gimana? Sampai tadinya mau lepas ya. Ya Allah, mek closing geli genti barang ya Allah. Wih, keren. Aku dari belakang kamera lihat Mbak Dia punya 2 buku sekaligus. Di usia muda udah punya 2 buku itu keren banget. Keren. Ya Allah. Judulnya Maaf, yang satunya. Alunan diksi. Nah, kan katanya kan tadi kan yang satu kan ada mau rilis buku baru lagi kan? Sepil dong, kasih kayak sepil dikit-dikit lah. Kalau judulnya nanti dulu ya. Kalian Yeah. ikutin aja di Instagram, yang pasti nanti September udah launching. Oke. Pokoknya Mungkin- kalian jangan lupa beli ya nanti. Oke, belinya di mana nih? Buat teman-teman semua yang mau beli bukunya Mbak Dea. Alhamdulillah nanti insya Allah yang buku 3 ini bakalan di Gramedia ada ya. Di Gramedia, Bro. Gramedia. Tapi nih aku dulu juga tuh punya teman yang mau buat buku. Nah, katanya buat buku itu tuh susahnya tuh pas mau produksi bukunya, waktu tulisannya udah jadi kan langsung dimasukin jadi buku kayak gini nih. Diserahin ke penerbit. Iya. Nah, itu susahnya tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Soalnya kata temanku itu tuh susah banget. Susah banget. Kebetulan nggak susah sih. Gak susah? Nggak susah. Ya Allah. Itu dia serahinnya di maksudnya itu ya QRCBN atau ISBN. Oke. Itu temenmu apa? Mau ambil yang apa? Nggak tahu, pokoknya katanya aku susah. Sekarang itu dunia penerbitan yang aku tahu itu semakin kesini semakin mudah. Semakin mudah. Oke. Yang ISBN emang gampang, sekarang mulai gampang, tapi ya emang mahal. Iya bener. Yang penting gampang. Gampang. Jadi buat teman-teman semua nih, buat teman-teman semua yang mau nerbitin buku jangan takut waktu pas di penerbitnya. Sekarang sudah gampang kata Mbak Dea. Kata Mbak Dea loh. Iya emang gampang. Emang gampang. Gampang. Ini yang penerbit, yang buku yang ini aku serahin di penerbit di Guepedia. Nama Oke. serahin aja naskah apapun di sana. Yang penting kompeten sama isi syarat-syaratannya di sana, memenuhi semua. Serahin buka aja di IG-nya Guepedia. Nanti masuk di webnya
nanti kamu ikutin aja alurnya gimana, nunggu sampai 1-2 bulanan nanti ada auralnya sendiri. Pasti keterima, aku yakin. Ya emang agak, maaf ya, di sana emang agak mahal, tapi menurutku buat pemula itu bagian pertumbuhan sih. Awal pertama sih, gak apa-apa. Oke. Dan mungkin aku juga mau tanya nih soal ini bukunya. Kan kata Mbak Dea kan bukunya kan diterbitkan di sekolahnya Mbak Dea. Diserahin di sekolahnya Mbak Dea. Iya dikasih, sekolah dikasih. Terus aku juga ngecek IG-nya Mbak Dea, itu tuh ada Pak Samani. Iya kan? Iya deh. Pak Samani. Gimana ceritanya tuh gimana? Itu waktu di SMA itu kedatangan dari Perpusda. Oke. Pak Samani di sana. Pak Samani di sana kebetulan waktu itu ada sosialisasi dari Perpusda ya. Nah, tahu itu Pak Samani, tahu aku. Tahu aku. Terus habis itu sebelumnya aku nggak berangkat sekolah itu, aku ditelepon sama Waka kesiswaan. Loh kamu kenapa? Ya Bu Guru udah tahu sih kalau emang kondisiku waktu itu emang kurang stabil, aku nggak berangkat sekolah. Terus aku dijadwalin sendiri sama beliau. Dijadwalin sendiri sama beliau. Pak Samani cari aku itu waktu itu aku udah nyerahin buku di Perpusda. Gitu. Jadi belum ketemu sama Pak Samaninya, aku baru ketemu sama ketua Perpusdaya kalau nggak salah. Gitu. Tapi fotonya kok sama Pak Samani? Iya, itu dijadwalin di hari yang beda. Hari yang beda. Keren lu, seorang anak muda yang baru lulus SMA ya. Yang baru lulus SMA udah pernah produksi 2 buku sekaligus. Yang satu ini baru on the way. Baru on the way. Ini editing naskah. Doain ya teman-teman. Doain. Kita doakan semoga, kan tadi kan Mbak Dea kan ngomong kalau 1 tahun itu 1 buku. Kita doakan itu tercapai terus. Amin. Sampai 2034 nulis terus. Tapi bingung aku, kayak ngatur jamnya gitu loh. Kan mungkin bentar lagi kan Mbak Dea kan kuliah juga tuh. Mungkin Mbak Dea udah ada perasaan yang aku takut kalau tugas kuliah sama nulis buku pasti itu tuh kayak tabrakan terus gitu loh. Pasti itu kayak kembali lagi waktu kemarin aku pengeditan naskah kelas 3 ini ya. Aku fokus, aku pembuatan naskah ini yang ketiga 8 bulan. 8 bulan, biasanya target 1 tahun udah selesai, udah penyerahan ya. Alhamdulillah banget yang ketiga ini cepat banget sih. Aku awalnya takut kalau udah kelas 3 nanti tabrak itu jamnya tabrakan sama jam ujian, aku nggak bisa ngatur waktunya atau gimana. Ya kembali lagi, kalau kita niat, kita punya tujuan, pasti terwujud. Tapi Mbak Dia kuliahnya di mana nih? Sepil dong. Kuliahnya di mana? Aku alhamdulillah ini mau di UMK, Universitas Muria Kudus. Muria Kudus. Iya. UMK. Harusnya gitu gak sih? Bukannya UGM. UGM, Universitas Godang Manis. Nice, Godang Manis. Tapi karena ini udah mau closing nih, boleh dong Mbak Dia kasih apa ya, motivasi buat teman-teman yang lagi di fase rendah lah gitu. Mulai dari apa ya? Titik terendah itu pasti ada. Titik jatuh itu pasti ada. Lemahnya itu pasti ada. Lanjutin aja. Sesuai keinginan kita sampai di mana kamu mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Nikmati sebuah prosesnya, melihat sebuah perjalanannya yang terbaik yang nantinya kamu dapatkan, itulah takdir yang terbaik untuk diri kamu nantinya gitu. Keren. Dan mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Mbak Dea. Sama-sama ya. Terima kasih juga Putri. Terima kasih Mbak Dea. Dan mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan apa Mbak Dea? Ini sebuah kesan yang berbeda ya. Kesan yang berbeda di sini kemarin aku baru 2 buku.
di sini udah mau 3 buku. Aduh, Keren Masya ya. Allah. Keren. Itu saja teman-teman, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nih, after school programnya anak sekolah.